Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran mekanika tanah. Pada hari ini kita akan menginjak materi yang baru, yaitu tentang tegangan tanah vertikal. Jadi sebelum kita mulai kepada materi kita, seperti pelajaran mekanika teknik ya, tegangan itu adalah merupakan beban atau satuan berat atau satuan gaya dibagi dengan satuan luas. Misalnya ton per meter persegi atau gram per sentimeter persegi dan seterusnya. Nah, sebelum ke materi inti ya, ini ada ilustrasi tanah. Kemudian yang kuning-kuning ini adalah tanah coklat atau kuning muda. Kemudian yang biru ini adalah air yang ada di dalam pori-pori tanah. Nah, sebelum ke ilustrasi ini, coba kita baca dulu narasi ini ya. Tekanan tanah vertikal adalah tekanan tanah yang terjadi pada kedalaman tertentu yang disebabkan oleh berat sendiri tanah atau disebut dengan tekanan overburden maupun oleh beban yang bekerja di permukaan. Jadi kalau ini dianggap sebagai beban yang bekerja di permukaan, kemudian butir-butir tanah ini juga di samping memiliki gaya angkat akibat beban di atasnya, juga akan membebani butir tanah yang ada di bawahnya. Kemudian yang berikutnya, berat sendiri tanah dan beban yang bekerja di atas lapisan tanah ini menekan lapisan di bawahnya. Ya, demikian seperti cerita saya tadi. Jika ada beban yang bekerja di atas tanah, maka beban tersebut akan ditahan oleh butir tanah dan air yang mengisi pori-pori tanah. Jadi butir-butir tanah ini, satuan tanah ini yang terdiri dari butir tanah dan air akan bekerja sama untuk menahan beban permukaan ini gitu ya. Jadi yang merah-merah ini adalah tegangan yang terjadi pada butir tanah, kemudian yang biru ini adalah tegangan air pori. Dia akan menekan kemana-mana, tidak hanya ke atas saja. Jadi dia akan membantu menahan beban yang diterima oleh tanah. Nah, kekuatan yang berasal dari tekanan antar butiran tanah tersebut disebut dengan tekanan tanah efektif. Butir tanah disimbolkan dengan sigma aksen. Jadi yang merah-merah ini kekuatan yang berasal dari butiran-butiran tanah itu dinamakan dengan tegangan efektif, simbolnya adalah sigma aksen nih. Kekuatan yang berasal dari air pori tanah disebut dengan tegangan air pori atau tegangan air pori tanah yang disimbolkan dengan U. Nah, yang warna-warna biru ini yang arahnya segala arah ini adalah tegangan air pori. Dia akan menekan ke segala arah. Dengan tekanan ini dia akan membantu untuk memikul beban yang ada di atasnya. Nah, kedua kekuatan ini saling bekerja sama. Ini tegangan efektif dan tegangan air pori akan saling bekerja sama. Sehingga kalau kita jumlahkan itu dinamakan dengan tegangan tanah total atau sigma sama dengan sigma aksen ditambah U. Tegangan tanah total sama dengan tekanan tanah efektif ditambah U. Jadi tegangan yang diterima oleh tanah itu dipikul oleh tegangan tanah dan tegangan air tanah. Tegangan efektif dan tegangan air tanah, tegangan air pori. Itu dinamakan dengan tegangan total. Nah, kita lihat contoh ilustrasi yang di samping ini ya. Ada suatu massa tanah yang menerima beban, kemudian akibat menerima beban ini perlahan-lahan tanah itu akan mengalami pemampatan. Nah, proses pemampatan ini akan sangat panjang kalau tanahnya merupakan tanah berbutir halus. Nah, ceritanya begini. Akibat beban permukaan ini, air yang ada di dalam rongga pori tanah akan terdesak keluar. Tetapi kita tahu bahwa tanah lempung mempunyai rongga pori yang sangat kecil sehingga sangat sulit untuk mengalirkan air terdesak keluar dari pori tanah. Akibatnya, pada awal pembebanan seluruh beban akan diterima oleh tegangan air pori, sedangkan tegangan butir tanahnya belum bekerja. Jadi ceritanya begini. Begitu tanah ini menerima beban, kalau ini tanah lempung ya, karena proses keluarnya air tanah
dari pori tanah pada tanah lempung ini sangat lama. Jadi pada awalnya beban-beban ini akan diterima bekerja sama antara butir tanah dengan tegangan air pori tanah gitu ya. Jadi tegangan butir tanah dengan air pori tanah bekerja sama dia. Nah, selanjutnya begitu air tanahnya keluar sehingga terjadi pemampatan seperti ini. Nah, butir-butir tanah ini saling menempel dengan temannya, tidak lagi dipisahkan oleh air pori tanah. Sehingga begitu terjadi pemampatan, maka tegangan yang terjadi pada tanah itu yang bekerja adalah tegangan efektif tanah, gitu maksudnya ya. Jadi pada intinya tegangan yang terjadi pada tanah ini tetap adalah merupakan kerjasama antara tegangan air pori dengan tegangan efektif. Meskipun dia sudah nempel satu sama lain gitu ya, tapi tetap ada tegangan air pori. Meskipun dia mungkin tidak sepenuhnya nempel karena masih ada air tanahnya, gitu ceritanya ya. Nah, ini sekedar ilustrasi aja, semoga bisa dipahami. Nah, kita sekarang membahas tentang tegangan efektif pada tanah jenuh air. Kita perhatikan sebuah kolom tanah jenuh air berbentuk balok dengan luas dasar A1x1 dengan tinggi H. Ini anggap saja ini adalah suatu kolom tanah ya, tingginya H, kemudian alasnya itu adalah ukurannya 1 meter kali 1 meter. Atau satuannya 1x1 mau cm dan mau meter ya. Nah, berat volume tanah jenuh air biasanya kita simpulkan dengan gamma saturated atau gamma sat. Ingat-ingat lagi besaran-besaran pada tanah ya, mekanika tanah. Gamma sat itu adalah gamma saturated, gamma atau berat volume dalam keadaan tanah jenuh air. Nah, rumus gamma saturated atau gamma sat itu adalah W saturated, W itu berat, dibagi dengan volumenya. Nah, kalau kemudian kita lanjut W saturated, kalau volumenya adalah 1 kali 1 kali H atau alas kali dasar, luas dasarnya kali tingginya. Jadi berat volume saturated adalah W saturated, berat saturated dibagi dengan volumenya 1 kali 1 kali H. Sama dengan W saturated dibagi H saja. Nah, ini ada, kenapa ada persamaan yang sama ya. Ya, kita lanjutkan, kesimpulannya adalah W saturated adalah W saturated dibagi H saja karena alasnya adalah 1 kali 1. Nah, tegangan pada dasar kolom tanah, dalam kolom tanah maksudnya kolom ini ya, adalah kembali lagi bahwa tegangan itu adalah satuan berat atau berat dibagi luasnya, luas areal yang menerima beban. Nah, tegangan adalah W dibagi A, W saturated dibagi A. W saturated itu ini kembali ke sini ya. Kalau saya kembali ke atas ya. Kalau W saturated adalah W saturated dibagi H atau gamma saturated adalah W saturated dibagi H, maka W saturated sama dengan gamma saturated kali H. Itu maksudnya ini hubungannya dengan di bawah ya. Ya, jadi saya lanjutkan. Tegangan pada dasar kolom itu adalah sigma sama dengan W saturated dibagi luas alasnya. Sedangkan W saturated adalah gamma sat kali H. Sedangkan alasnya adalah luasnya 1 kali 1. Jadi simpulannya adalah sigma atau tegangan tanah pada dasar kolom tanah adalah tegangan yang terjadi pada dasar kolom tanah adalah gamma saturated kali H. Jadi satunya tidak terlihat dari dalam rumusnya ya, karena luas penampang dasarnya adalah 1 kali 1. Demikian kalau ini adalah tanah ya. Nah, demikian juga kalau kita ceritakan kalau misalnya ini air, ini bukan tanah ya, maka rumusnya akan sama. Tegangan air pori itu U, tegangan sama dengan, kalau tadi gamanya gamma sat, sekarang gamanya adalah gamma W. Ke U sama tegangan
air akibat beban air di atasnya ini, tegangan yang terjadi pada dasar kolom ini akibat beban air yang ada di atasnya, akibat beban kolom air yang ada di atasnya adalah gamma W kali H. Kalau tadi kalau tanah gamma sat kali H. Kalau air adalah gamma W kali H. Demikian sampai di sana, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada rumus tegangan total tadi ya, tegangan sigma, tegangan total sama dengan tegangan ini terima aksenal tegangan efektif dan tegangan air pori. Kalau kita balik rumus ini, sigmanya kita taruh di sebelah kiri, sigma sama dengan sigma aksen sama dengan sigma dikurangi tegangan air pori atau sigma dikurangi U. Nah, sigma aksen inilah tegangan tanah efektif. Sedangkan sigma ini rumusnya adalah gamma saturated kali H. Sedangkan U adalah gamma W kali H. Jadi sigma aksen sama dengan kalau kita kumpulkan ini sigma gammanya gamma sat dikurangi gamma W kali H dalam kurung kali H. Nah, masih ingat dengan rumus-rumus kita besaran-besaran yang menyangkut tentang mekanika tanah tadi adalah gamma saturated dikurangi gamma W. Kalau gamma W-nya 1 misalnya, atau gamma sat dikurangi gamma W itu sama dengan gamma aksen. Gamma aksen itu adalah berat volume tanah dalam kondisi terendam. Jadi, sigma aksen atau tekanan tanah efektif adalah berat tanah dalam keadaan kondisi terendam kali H atau tingginya. Itu simpulannya ya. Nah, kita resapi dulu rumus-rumus ini, nanti kapan dipakai nanti kita buka lagi slide ini ya. Nah, kemudian tegangan efektif tanah terendam air. Kalau tadi kan dalam keadaan saturated ya, tidak terendam, baru jenuh air saja kalau saturated. Kalau gamma aksen baru dia dalam keadaan kondisi terendam. Kita lihat ilustrasi di kanan ini ya. Suatu massa tanah terendam air di dalam satu tabung tanpa adanya rembesan air dalam segala arah. Jadi ini satu tabung ya. Kemudian tanahnya sampai di sini saja, sedangkan di atasnya masih ada air yang tanpa ada tanahnya, sehingga tanah ini dikatakan sebagai tanah yang terendam. Tegangan total pada titik A, ini ya, kita akan mencoba mencari tegangan total di sini. Tegangan total pada titik A dapat dihitung dari berat tanah jenuh air dan berat air yang ada di atasnya. Jadi kalau kita mencari tegangan total di areal yang di garis-garis di titik merah ini, atau kalau kita tarik garis lurus ini ya, jadi akan terjadi tegangan di sini akan dikabarkan oleh berat air yang ada di atasnya segini saja ya, ditambah dengan berat tanah dalam kondisi jenuh air yang ada di sini. Jadi kalau ditulis rumusnya, sigma itu berat tekanan total tanah sama dengan berat air ditambah berat tanah jenuh persatuan luas nanti ya. Nah, berat airnya adalah, ini airnya tingginya H, jadi berat air adalah H kali gamma W. Jadi tidak memperhitungkan luasnya lagi di bawahnya, karena itu luasnya kita anggap 1 kali 1 tadi ya. H kali gamma W, ini tingginya H. Kemudian tanah yang ada di atas titik A ini, yang tanah saja adalah tingginya HA, ini tingginya sampai di sini HA dikurangi dengan H. HA dikurangi H dikalikan dengan gamma saturated, berat volume tanah terendam. Itu rumusnya ya. Demikian sampai di situ dulu, semoga dipahami. Kembali ke rumus tegangan total tadi ya. Sigma sama dengan, atau tegangan tanah total sama dengan sigma aksen ditambah U. Sigma aksen itu tekanan tanah efektif, sedangkan U tekanan air pori. Kalau dibalik lagi seperti tadi, maka sigmanya kita bawa ke sini, maka sigma aksen sama dengan sigma dikurangi U. Nah, sigma sendiri ini berat tanah total ini rumusnya tadi untuk tegangan tanah yang terendam tadi ya. H kali gamma W ditambah HA dikurangi H kali gamma saturated, ini dia. Itu adalah sigma ini. Kemudian U rumusnya adalah HA kali gamma W. Ini
tegangan air puri sampai di sini adalah HA kali gamma W. Nah, kalau kita keluarkan yang dalam kurung ini, rumusnya menjadi ini H kali gamma W tetap, kemudian HA kali gamma saturated dikurangi H kali gamma saturated dikurangi HA kali gamma W. Nah, persamaan ini kalau kita ingat lagi persamaan matematika, kita bisa gabung menjadi seperti ini rumusnya ya. H kali gamma W ditambah HA kali gamma sat dikurangi H kali gamma sat dikurangi HA kali gamma W menjadi dalam kurung HA dikurangi H dalam kurung dikalikan dengan gamma sat dikali gamma W. Nah, ingat kembali gamma sat dikurangi gamma W, sekali lagi saya ulang-ulang ya, itu sama dengan gamma aksen. Ya, semua tidak bingung ya dengan gamma-gamma banyak sekali. Jadi gamma aksen ini adalah berat volume tanah dalam kondisi terendam. Kalau yang saturated ini dalam kondisi jenuh air. Ya, ini catatannya ya. Demikian sampai di sini juga, nanti dicatat rumusnya dulu, diingat-ingat, nanti meskipun tidak hafal dilihat lagi ke sini slide-nya ya. Nah, sekarang tegangan total ini contoh tanah ya. Sebuah contoh beban pondasi, ini pondasi yang pondasi telapak ya dengan beban P. Luas alasnya 1 kali 1, tidak menunjukkan alas lebarnya ya. Nah, tegangan pada dasar pondasi telapak ini atau titik A itu adalah beban P, ini beban P dibagi dengan luas alasnya. Luas alasnya misalnya 1 kali 1 sama dengan P. Jadi karena tegangan, meskipun dia sama-sama beban, jadinya adalah satuannya ton per meter persegi. Luas beban, besar beban dibagi dengan luas yang menerima beban. Satuannya ton per meter persegi. Kalau satuan P-nya adalah ton. Kemudian kalau kita lihat di titik B, jadi beban yang diterima oleh tanah di titik B ini adalah ada beban permukaan berupa beban pondasi dan berat tanah yang di atasnya. Tanah di atasnya berat volumenya adalah gamma 1. Nah, seperti rumus kita tadi di atas bahwa tegangan di titik A ini itu sudah tadi dibagi dengan luasnya 1 kali 1 sama dengan P. Jadi tegangan yang terjadi di titik B ini adalah tegangan yang terjadi di titik A ditambah tegangan yang terjadi di titik B akibat beban tanah ini, gitu maksudnya ya. Jadi tegangan di atas ini adalah P, atau kalau kalian bagi lagi P dibagi 1 kali 1 boleh ya. Kemudian gamma 1 kali tingginya, tinggi tanah. Jadi beban yang tulisannya biru ini besarnya adalah gamma 1 kali H1. Jadi satuannya adalah ton per meter persegi ya. Ini ada kekeliruan, ini bukan tegangan di titik B ya, ini titik A maksudnya. Saya revisi sedikit ya. Bentar. Ini maksudnya. Bentar. Tunggu sebentar. Yang ini maksudnya adalah tegangan di titik A. Jadi tegangan di titik B itu adalah tegangan di titik A ditambah dengan tegangan tanah di atas titik B, gitu maksudnya ya. Kita lanjutkan. Kemudian tegangan di titik J adalah tegangan nanti yang terjadi adalah tegangan di atasnya, gitu ya. Tegangan tadi di atasnya kita sudah hitung di titik B itu. Jadi tegangan di titik B itu adalah P, ini P ditambah gamma 1 kali H1 ditambah tegangan akibat tanah yang ada di bawahnya, di atas titik B ini dari sebesar tinggi H2 ini. Tegangan di B ditambah H2 gamma 2 kali H2. Ya, demikian, coba dicermati dulu sebentar.
Kita lanjutkan lagi sedikit ya. Sekarang ke contoh soal. Kalau ada massa tanah, berat volumenya sama ini ya, 1,5 ton per meter. Mohon maaf, ini ton per meter kubik maksudnya ya. Salah lagi, nanti kita revisi. Ton per meter kubik. Berat volume tanah adalah satuannya ini juga ton per meter persegi masih ya. Ton per meter kubik. Hitunglah tegangan yang terjadi pada tanah pada kedalaman 1 meter berapa tegangannya, kedalaman 3 meter berapa tegangan, kedalaman 3 meter berapa, 5 meter berapa gitu maksudnya ya. Jadi hitung-hitungannya tidak susah, gampang sekali. Jadi tegangan yang terjadi pada kedalaman 1 meter, tegangan total maksudnya adalah gamma kali H1, karena yang disebutkan gamma saja gitu ya. Jadi gamma kali H1 adalah 1 meter, gammanya 1,5, maka tegangan pada kedalaman 1 meter adalah 1,5 ton per meter persegi. Kemudian tegangan yang terjadi pada kedalaman 5 meter, maka gamma kali H2, H2-nya 3 meter. Jadi tegangan pada kedalaman 3 meter adalah 4,5 ton per meter persegi. Sedangkan tegangan pada kedalaman 5 meter adalah gamma kali H3 kali 1,5 kali 5, jadi 7,5 ton per meter persegi ya. Ini gampang sekali, ini contoh soal yang sangat sederhana. Kemudian berikutnya coba kalian kerjakan kalau kondisi tanahnya seperti ini. Jadi ada 2 lapisan tanah dengan ketinggian masing-masing 3 meter dan 5 meter. Yang di atas berat volumenya adalah 1,5 ton per meter kubik, yang di bawah adalah gamma 2 1,6 ton per meter kubik. Kalian disuruh menghitung tegangan yang terjadi pada kedalaman 2 meter dari permukaan dan pada kedalaman 5 meter dari permukaan. Coba diaplikasikan rumus-rumus di atas ya. Jadi tinggal dikalikan tinggi kali berat volumenya. Kalau tanahnya berbeda, kalau di atas tadi kan tanahnya kalau tadi tanahnya cuma 1, kalau sekarang tanahnya 2. Gimana ceritanya ya? Jadi silahkan, selamat bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita diskusikan hasilnya nanti. Tuh.